untuk TikTok. Nah, nanti minta ke adik-adik, bapak-bapak yang di depan yang media, nanti upload ke semua channel-channel FB, Instagram, Twitter, grup-grup WhatsApp, siap nge-share. Mereka yang mabuk bangga dengan mabuknya, tonton channel kami Mabuk Bersama. Mereka yang dugem bangga dengan dugemnya, duduk sambil gemetar. Kenapa kita bersolawat tidak bangga dengan solawat kita? Kenapa tablik akbar tidak bangga dengan tablik akbar kita? Itu ada dua mata melihat dari atas, merah, bukan iblis. Itu adalah drone. Dan drone-nya sudah meliput kita dari atas tadi. Begini orang Majene meramaikan tablik akbar, penuh lapangan sepak bola. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz Somad setiap memuji orang Majene dia bertakbir? Karena setan mulai datang memuji, membesarkan engkau. Hai orang Majene, kalian hebat. Lalu kita pun merasa besar. Hai Abdul Somad, kau yang sudah membuat orang ramai. Lalu saya pun merasa besar. Yang pertama kali membesar lubang hidung. Itulah maka kita bertakbir. Makanya ibu kalau dipuji orang langsung bertakbir. Ini jilbabnya beli di mana? Ibu pakai ini mudah sekali. Allahu Akbar. Bapak juga kalau dipuji orang begitu. Masya Allah bapak, istrinya cakep pakai pelet apa? Allahu Akbar. Jangan merasa kita hebat, merasa kita besar. Tadi malam Ustadz Somad ketika tablik akbar di Majene, melimpah ruah, lapangan sepak bola penuh. Waktu dinyalakan lampu-lampu dari handphone sampai penuh di belakang. Rupanya bukan lampu handphone, memang lampu listrik. Makanya kalau dipuji orang segera balikkan kepada Allah. Ini anak ibu ya? Iya. Kok cantik ya? Siapa dulu mamanya? Jangan. Segera kepada balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sucikan hati. Mudah-mudahan selesai tabligh akbar hati kita bersih dari hasad, dengki, busuk hati. Dengan cara apa? Doakan orang yang dapat nikmat itu di depan dia langsung. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bersama kekal abadi hingga ke jannah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya izin cepat-cepat pulang ya. Kenapa? Aku mau nangis di kamar. Kenapa aku? Nangis jangan di situ, marah jangan di situ. Sampai ke rumah tutup pintu, ambil bantal, nangislah sekuat-kuatnya. Menangis tidak menyelesaikan masalah. Kalaulah nangis menyelesaikan masalah, kita buat nama acaranya Nangis Nasional. Sampai ke rumah ambil wudhu, sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat. Kalau memang jodohku masih jauh ya Allah, dekatkan ke sini ya Allah. Kalau memang dia berada di dalam tanah ya Allah, naikkan ke atas ya Allah. Loh, jodoh kok dalam tanah? Mungkin dia masih kerja tambang batu bara. Kalau memang dia masih di atas langit, turunkan ke bawah ya Allah. Loh, jodoh kok di langit? Mungkin dia pilot pesawat terbang yang belum mendarat. Kalau memang dia belum lahir, lahirkan ya Allah. Loh, kok bisa belum lahir? Bisa aja. Kita masih sudah. Enggak usah, saya lanjutkan nih. Nanti saya kena sendiri. Mudah-mudahan semua akan bertemu dengan rencana Allah yang indah pada masanya. So sweet my baby. Saya sudah kawal dia dari semester 1 Pak Ustadz. Setiap ada makalah saya yang nuliskan. Tiba-tiba Pak Ustadz, waktu KKN saya ngawal supaya tidak terjadi kecelakaan. Begitu selesai wisuda, dia dijodohkan Pak Ustadz. Kenapa kau merasa suuzon dengan rencana Allah? Allah ingin menjadikan kau punya istri lebih cantik, lebih putih, lebih solihah, lebih baik daripada yang kau rencanakan. Rencana Allah jauh lebih indah daripada rencanamu. Betul? Hei jomblo-jomblo, sudah aku bangkitkan semangat kalian. Kalau kalian masih down juga, ingat pantai Majene luas.
Maksudnya Pak Ustadz, terjunlah kau ke laut, bangkitkan semangat. Betul. Ini saya ketemu di beberapa tempat. Ustadz Somad, tolong doakan jodoh saya ya Pak Ustadz. Kenapa kau belum menikah? Cepat menikah. Kalau tidak nanti yang udah menikah ini silap melihat kamu. Tapi saya nggak berani menghadapinya Pak Ustadz. Menghadapi siapa? Calon mertua Pak Ustadz. Bawalah Pak Kiai, bawa Pak Ustadz, bawa. Kalau Ustadz yang mendampingi saya menemui calon mertua boleh. Jangan saya kau bawa, nanti saya yang diterima. Ustadz Somad ini kepedean, sok hebat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan rendahkan dirimu seakan-akan tak ada orang lain. Kau datang kepada dia, katakan, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku di masa depan, mendampingi aku hingga ke surga? Kalau kau mau, kita lanjutkan. Kalau kau tak mau, 1.500 lagi masih ngantri di belakang. Walaupun gak ada, pedenya aja dulu. Jangan kau katakan, kalau kau nggak terima, hidup dan matiku hanya milikmu. Berarti rusak akidahmu. Kau sudah katakan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa kau katakan hidup matiku hanya untukmu? Itu hanya milik Allah. Katakan padanya, kalau kau mau, akan kupinang kau dengan bismillah dan semangkok emas berlian. Kalau kau tak mau, masih ada yang ngantri 999 orang lagi yang menunggu aku menemani hingga ke surga. Betul laki-laki? Macam iya aja. Ya Allah, adik saya yang baik-baik ini dengan yang baik-baik ini, pertemukanlah mereka dengan jalan yang baik, dengan cara yang baik, hati yang bersih. Bapak pun juga Pak, kalau datang anak laki-laki datang meminang, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau yang datang itu kau suka pada agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya baik, orangnya sopan, sholat, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, nikahkan dia dengan putrimu. Illa taf'alu, kalau tidak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah yang dahsyat di dunia dan kerusakan yang luar biasa. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa kita jumpa Pak Ustadz? I'm coming. Kita jumpa di rumah makannya Pak Ustadz. Jangan di rumah makan, nanti timbul fitnah. Padahal maksudnya saya nggak mau bayar. Kalau gitu kita ketemu di mana Pak Ustadz? Di masjid. Kalau ketemu di rumah makan nanti dipoto orang dari luar, menimbulkan fitnah. Kalau di masjid nggak mungkin. Ketemu di masjid berdua Pak Ustadz, nggak boleh bertiga. Tapi katanya yang ketiga setan. Itu kalau buat maksiat. Oke Pak Ustadz, kami datang berdua, bertiga dengan Ustadz, berarti saya setan. Oke, kalau gitu kita berjumpa berempat. Iyalah berempat. Ketemu di masjid. Saya bawa anak saya Pak Ustadz. Laki-laki apa perempuan? Perempuan Pak Ustadz. Jantung saya nggak normal. Jangan-jangan dia mau menyerahkan anak gadisnya. Sampai di masjid ketemu. Apa masalahnya Bu? Ini harus kita bicarakan 4 mata Pak Ustadz. Jangankan 4, 3 pun siap. Apa masalahnya? Masalahnya anak saya ini udah nikah Pak Ustadz. Baru agak tenang hati saya. Oh udah nikah. Terus suaminya pecandu narkoba Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz kasih solusi. Sebentar ya Bu, saya carikan doa narkoba dulu. Sebentar ya Bu. Habis pula baterai ini Bu. Memang HP Ustadz ada doa narkoba? Ada Bu. Catat Ibu baik-baik ya. Ini dia nomor narkoba. Oh hilang pula nomornya. Serius nih Pak Ustadz? Oh iyalah Ustadz, sama mana pernah main-main. Apa doanya Pak Ustadz? Doanya catat baik-baik ya Bu. Iya Pak Ustadz, 0813 1144 2193. Doa apa itu Pak Ustadz? Doa BNN, Badan Narkotika Nasional. Kenapa kau nikahkan dia dengan pecandu narkoba? Suami saya dulu setuju Pak Ustadz, saya udah ragu-ragu juga. Banyak orang hanya melihat dunia saja,
Datang calon menantu, buka tirai jendela. Inilah dia hasil istikharah kita tadi malam, mah. Mobilnya mewah, memang inilah yang nampak tadi malam, hitam metalik memang. Rupanya setelah menikah anak seminggu pulang berurai air mata. Mama, kenapa kau menangis makin kuat? Mama, kenapa rental? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai ibu-ibu, hai adik-adik, hai kakak-kakak, hai bapak-bapak, kalau kalian mau mencari menantu yang akan menjadi pemimpin imam masa depan anak cucu kalian, laki-lakinya ada di stadion lapangan sepak bola Majene. Hai adik-adikku, anak muda sekalian, kalian sudah kuiklankan, nggak ada salahku lagi. Sekarang kita bahas masalah bagaimana supaya mahar ini turun rendah ya. Tenang dulu, tenang. Insya Allah mereka udah mau nerima kalian. Sekarang bagaimana mahar ini kita turunkan sedikit ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan tausiah, dengar baik-baik, bisa kalian rekam, kirim ke calon mertua. Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba berdiri seorang perempuan. Apa kata si perempuan? Inni wahabtu laka nafsi. Kalau bahasa Mandarnya, I give myself for you. Kuberikan diriku padamu ya Rasulullah. Alhamdulillah saya sampai sekarang tausiah belum pernah ada perempuan berdiri dan mengatakan kuberikan dirimu pada Abu Somad. Andai ada, pingsan saya langsung. Andai tak pingsan pun saya pura-pura pingsan. Daripada saya pulang nggak bisa keluar lagi, nggak dikasih istri saya ceramah. Nabi terus tausiah, Nabi terus ceramah. Perempuan itu berdiri. Akhirnya berdiri seorang laki-laki. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau kau nggak mau, ya untuk aku aja lah. Kata Nabi, kamu serius mau sama dia? Iya ya Rasulullah. Iltamis walau khataman min adidin. Pulang ke rumah, cari walaupun ada cincin terbuat dari besi, bawa kemari jadi maharnya. Pulang dia ke rumah, cari, nggak ada cincin dari besi. Ini sudah miskin nekat, nggak ada ya Rasulullah. Cari lagi kain. Dia pulang ke rumah, dia cari kain, dia cari. Ada kain ya Rasulullah. Berapa kainnya? Satu. Untuk apa? Untuk mahar calon istriku. Nanti kalau istrimu pakai kain, kau pakai apa? Dia pun terdiam. Suasana buntu. Lalu kemudian Rasul, dia malu, dia pun pergi. Saat dia malu mau pergi, dipanggil Rasulullah. Ta'al. Kalau bahasa kampung saya, come here a minute. Sini sebentar. Lalu Nabi menikahkan dia di majelis itu. Apa kata Nabi? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Inilah yang paling afdal. Hai bapak, hai ibu, kalian nikahkan dengan anak-anak lajang ini dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Kalian sudah kuiklankan, mahar sudah kuturunkan, nggak laku juga, nggak salah aku lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa indahnya ketika jam 2 malam ibu tiba-tiba mendengar suara. Jam 2 malam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Terbangun bapak. Cepat sekali orang masjid menghidupkan suara ngaji. Masa udah masuk jam 2 dia sudah hidupkan? Pak, itu bukan suara masjid. Terus menantu kita di sebelah sedang mengajarkan anak kita mengaji. Begitu mereka Pak, bukan seperti kamu. Dari sejak nikah sampai sekarang kalau nggak kusiram air 1 gayung kau nggak sholat subuh. Pelan-pelan mereka mendekat ke pintu kamar, anaknya menengok, mengintip. Rupanya memang betul TV belum mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian akan mendapatkan imam-imam yang badannya bersih, pikirannya bersih, hatinya suci dan bersih insya Allah. Kalau dia PNS yang mengabdikan hidupnya untuk agama Allah,
orang tempat kita? Untuk majene. Ustaz kok lupa terus dengan majene? Saya ingat, saya lagi ngetes jamaah. Mereka ingat apa enggak? Kalau pegawai PNS, kalau pegawai BUMN swasta, kalau perkebunan, kalau nelayan, hatinya bersih, tidak ada santet, tidak ada hasud, tidak ada hasad, maka negeri ini akan tenang, adem, ayem, tentrang, kenyang, terang benderang dengan cahaya Al-Quran, insya Allah. Amin ya Rabbal. Bagaimana caranya biar hati ini bersih Pak Ustadz? Doakan orang yang dapat nikmat itu di tengah tahajud, tengah malam. Bayangkan wajahnya, ya Allah, ini temanku satu kantor, mobilnya baru, sakit kali. Ya Allah, ini temanku sebelah rumah, ini rumahnya rehab terus, tahun lalu lantai 2, sekarang lantai 3. Tahun lantai berapa lagi dia bangun rumah atau bangun mall, ini nggak jelas juga ini, ya Allah. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita, insya Allah. Ustaz Somad masih ada iri hati, masih ada hasad dengki, masih. Saya manusia, darah masih mengalir, jantung masih berdetak, darah masih berhembus, nafas berhembus, dihembuskan oleh paru-paru, darah masih mengalir, didetakkan oleh jantung. Pegang jantung, begitu bunyi. Itu orang yang normal. Jantung itu degupnya bisa berubah dengan 2 keadaan. Pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Dia kalau jatuh cinta gitu juga. Bapak ingatkan dulu waktu sekolah kan? Pas ngeliat kan, saya malah jatuh cinta sama gurunya Pak Ustadz. Jantung itu menjadi tidak normal. Kenapa? Karena perbuatan jahat, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Bawa tasbih. Bawa tasbih pas kondangan, bawa tasbih. Lihat orang pakai mobil baru, astagfirullahaladzim. Lihat orang pakai cincin baru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi cara membersihkan hati ini ada kerat-keratnya, ada karat-karatnya, ada kotorannya, dibersihkan dengan zikir. Itu maka zikir itu kuat. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa pas kalimat Allahnya ke kiri, ke jantung supaya bersih. La ilaha illallah, jantung bersih. Jadi orang berzikir itu bukan asal goyang aja. Ini banyak orang zikir pas kita, kok tadi kenapa goyang? Enggak, aku tengok orang tuh goyang, aku goyang juga. Itu untuk membersihkan hati kita yang hasad. Doakan supaya Ustadz Somad hatinya bersih. Doakan supaya Ustadz Somad selamat dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Nanti malam kalau sholat tahajud, bayangkan siapa yang terbayang itu doakan. Kamu terbayang siapa? Ayah saya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terbayang siapa? Istri saya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terbayang siapa? Anak saya. Rabbi habli minas shalihin. Terbayang siapa? Kawan saya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kau terbayang siapa? Istri teman saya. Astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni
amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi Asya Atfatayyaji Ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan segala hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat, marah-marah nggak tentu arah, semua yang ada dari hati kita ini dibersihkan Allah Ta'ala semuanya. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal, di dalam badan ini ada sekepal, di dalam tubuh ini ada segenggam. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segenggam ini baik, yang lain ikut jadi baik. Mata jadi baik, telinga jadi baik, pikiran jadi baik, kaki jadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang segenggam, sekepal, segumpal ini kotor, jahat, fasadal jasadu kulluh, satu tubuh jadi jahat. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Persis seperti yang dikatakan Nabi, besarnya memang sekepal tangan. Jadi saya, besar jantung saya, ini sebesar tangan saya. Bapak, karena bapak besar, dia sebesar itu. Ibu, karena kecil, dia sebesar itu. Ini di dalam ini, berdegup dan bertak. Coba pegang. Masih? Kalau masih, alhamdulillah. Kalau sudah tidak, alhamdulillah, Dr. Hasim menyiapkan kain kafan. As-syaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Selama jantung berdegup, selama jantung berdetak, darah mengalir, setan tetap menggoda. Kapan setan berhenti menggoda? Ketika jantung berhenti. Serangan jantung. Orang mati mendadak karena serangan jantung. Belum pernah lagi. Si Anu meninggal kenapa? Kena kudis, Pak Ustaz. Nggak ada. Si Anu kena kurap, kadas, gatal-gatal. Nggak ada. Serangan jantung. Begitu jantung berhenti berdetak, 4 sehat, 5 sempurna, rajin olahraga. Pas ditanya meninggalnya kenapa? Habis olahraga. Tapi jangan gara-gara ini ibu nggak jadi olahraga, bapak besok nggak olahraga, pas pagi diajak ayo kita olahraga. Jangan, kata Ustaz Somad, habis olahraga mati. Jangan potong ceramah saya 1 menit 2 menit. Potong yang motivasi oke. Tapi kalau yang fitnah jangan. Tonton full selama di Majene dari menit pertama sampai 60 menit. Hanya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Habis satu pembahasan. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 10 kurang 15. Rupanya saya sudah berdiri 60 menit. Sudah habis waktu menurut kode etik. Masih siap 1 jam lagi? Masih siap 60 menit? Masih siap sampai selesai? Saya nggak siap. Judul yang kedua, satukan tekad. Jadi tekad kita mesti satu. Tekad kita apa? Untuk menjaga Majene supaya aman, damai, tentram, tidak ada permusuhan, supaya kita bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Banyak negeri baldatun thayyibatun, tapi Rabbun tidak ghafur karena banyak maksiat dan dosa. Kita ingin Majene negerinya yang indah, di tepi laut, alamnya yang cantik, hijau. Tapi kita juga ingin masjid-masjid ramai. Satukan tekad. Maka insya Allah tekad kita satu semuanya. Supaya apa? Supaya terwujud Majene yang hebat dan religius. Religius ini apa? Menjalankan agama. Apa program agamanya? Programnya adalah 1 kecamatan, 1 rumah tahfiz Quran. Allahu Akbar. Maka bapak ibu yang punya rumah banyak sekali, 1 rumah, 2 rumah. Untuk apa rumah banyak-banyak? Kalau mati ada yang bawa rumah? Nggak ada. Kalau mau rumahnya bisa mengalir sampai hari kiamat, wakafkan supaya dijadikan sebagai rumah Quran. Setuju? Serahkan secepat-cepatnya. Assalamualaikum Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Assalamualaikum Bapak Bupati Majene.
ini rumah saya wakafkan. Rumah yang sudah diwakafkan 3, la yuhabu, tak bisa dihibahkan, la yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, la yurasu, tak bisa diwariskan. Untuk apa ibu punya rumah banyak-banyak, rumah besar, meninggal habis rumah itu diambil bapak untuk diambil istrinya yang baru. Bapak juga untuk apa punya rumah bagus-bagus, rumah begitu bapak meninggal mereka cuma menunggu 4 bulan 10 hari, setelah itu dia pun dipinang oleh brownies, brondong manis satu sama. Tapi jangan gara-gara ini lalu kalian gak mesra lagi, wahai bapak ibu di Majene. Jangan sampai gara-gara ceramah Ustaz Somad malam ini, besok pagi bapak minta kopi, mama, kopi papa mana? Buat aja sendiri. Rupanya rumah ini mau kau kasihkan untuk istri barumu nanti ya. Jangan begitu. Kan tadi yang saya maksudkan, kalau rumah banyak-banyak diwakafkan satu jadi rumah Quran, maka kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Surabaya. Dulu waktu kerja di Pekanbaru di perusahaan minyak, kami punya rumah 2 lantai 9 kamar, lapangannya luas. Wow, amazing. Terus mau apa pak? Rumah itu mau kami wakafkan Ustadz. Silakan datang dari Surabaya, naik pesawat, pakai tiket sendiri, duitnya sendiri, mendarat di Sultan Syarif Qasim II, menyerahkan akta ingkar wakaf di depan Pak Kua. Aku serahkan rumah ini untuk wakaf sebagai rumah Quran, terletak di Jalan Paus, lillahi ta'ala, diterima, sekarang sudah dipakai. Nggak lama setelah itu datang lagi ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Suami saya sudah meninggal Ustaz, anak-anak pun juga sudah kerja, sudah mapan semuanya. Kami ada rumah Pak Ustaz, ada kolam renangnya. Wow, dibuka sekarang untuk anak TK, jadi anak-anak belajar mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Nggak lama lagi ada yang nelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam, saya mau wakaf 5 hektar tanah. Mantap, segera dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Langsung kami akta ikrar wakaf. Saya wakafkan tanah ini 5 hektar untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat, diterima oleh Ustaz Somad. Kabul, kami terima, takbir, Allahu Akbar. Habis itu dicek di Badan Pertanahan Nasional BPN. Ketika dicek, kata Pak Kanwil BPN, mohon maaf Ustaz, ini suratnya tumpang tindih, ini bermasalah Pak Ustaz, banyak sekali pemilik tanah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata tanah itu bermasalah Pak Haji. Mohon maaf Pak Ustaz, karena bermasalah itu maka kami wakafkan. Jadi saya kalau masalah nerima wakaf-wakaf ini Pak, udah kenyang. Cuman nerima wakaf ini kenyang, dia nggak gemuk-gemuk kita dibuatnya. Mudah-mudahan insya Allah setelah selesai tausiah ini besok nggak berhenti bunyi telepon Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Basnas mendapatkan telepon, masyarakat makin banyak berzakat, berinfak, bersedekah. Apalagi di Majene yang gajinya 5 juta ke atas, langsung duitnya dipotong atas, selamatlah dia dari makan zakat. Yang 5 juta ke bawah karena belum sampai nisab, itu terhitung sebagai sukarela, infak dan sodakoh, bukan solawat. Sodakoh. Wahai kepala daerah, wahai bupati, wahai wali kota, wahai gubernur dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau meniru bagaimana Basnas hidup, datang studi banding ke Majene. Allahu Akbar. Saya kalau ceramah menggelegar di masjid, bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Saya anggota tim sosialisasi zakat provinsi sampai 2000, lupa 2000 berapa. Begitu saya tanya, gimana hasil perolehan zakat kita Pak? Mohon maaf Ustaz Somad, sejak Ustadz mensosialisasikan, menggelegar di masjid-masjid, ada peringkatan Pak? Nggak naik-naik Pak Ustadz. Tapi cukup dengan tanda tangan. Bupati nggak perlu tabligh akbar, bupati nggak perlu khutbah, bupati nggak perlu ceramah, cukup dengan tanda tangan. Pegawai ASN, BUMN potong atas.
langsung terwujud potong atas. Begitulah hebatnya kekuasaan. Pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Takbir. Jadi kalau ada orang ingin menggunakan kekuasaannya menolong, saya mau dipoto nih sebentar. Jadi begitu di Majene kalau mau ngambil foto Ustadz itu ngasih kode duluan. Jadi saya pun bisa begini. Tidak seperti tempat lain. Pas saya sedang teriak itu dia bilang ah. Masya Allah, tabarakallah. Satukan tekad. Semua yang saya ceramahkan dari awal tadi tidak akan terwujud kalau tidak ada yang terakhir, menjaga persatuan. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di Majene banyak gula manis-manis, maka orang berdatangan, berbagai macam suku, satu Indonesia dari Sabang sampai Papua datang kemari. Siapkah orang Majene menerima berbagai macam suku, agama dan bangsa ini? Siap kita jaga persatuan? Siap jaga Majene? Siap jaga Sulawesi Barat? Siap jaga NKRI? Takbir! Kalau engkau satu agama denganku, kalau engkau satu akidah denganku, kalau engkau satu keyakinan, maka kita diikat dengan ikatan la ilaha illallah. Kalau engkau tidak satu agama, engkau bukan saudaraku satu akidah, engkau tidak Islam, kita diikat dengan satu ikatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Merdeka. Ini kalau tidak begini kita menjaga, kita akan diobok-obok, kita akan dimusnahkan, kita akan dihancurkan. Belanda datang menjajah kita bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak berdaya, kita kuat, gagah, perkasa, tapi karena kita mau diadu domba. Jangan mau diadu domba, karena yang diadu itu cuma domba. Domba yang diadu nanti disembelih idul, selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya tabligh akbar menjaga persatuan, maulid Nabi menjaga persatuan, Isra Mi'raj menjaga persatuan, sholat di masjid menjaga persatuan, ikut pengajian majelis taklim BKMT Badan Kontak Majelis Taklim menjaga persatuan. Mau pakai seragam mau nggak pakai seragam, yang penting jaga persatuan. Jangan nggak ikut ngaji karena nggak bayar iuran seragam. Jangan nggak ikut ngaji karena belum beli jilbab baru. Saya di dekat rumah saya sore Jumat ba'da asar buat pengajian, habis asar wirid yasin, habis wirid yasin tahtim tahlil, habis itu zikir, habis itu ngaji dengan Ustadz Somad, habis itu tanya jawab. Jangan nggak ngaji karena nggak bayar iuran. Yang ada duit bawa, yang nggak ada duit datang aja. Jangan nggak ngaji karena nggak punya seragam. Yang punya seragam bawa, yang nggak punya seragam nggak apa-apa. Yang penting ngaji. Kalau ibunya ngaji, insya Allah bapaknya soleh. Tapi kalau sudah ibunya kuntilanak, bapaknya genderuwo, anaknya tuyul. Saya sudah ceramah 1 jam 15 menit, anak-anak masih khusyuk mendengarkan. Tuh anak-anak, anak-anak khusyuk. Anak-anak masih khusyuk. Tuh anak-anak khusyuk. Tuh di belakang anak-anak khusyuk. Itu anak-anak khusyuk. Masya Allah. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Masya Allah, tabarakallah. Inilah orang yang dari 1 jam 15 menit tadi cuman menengok telinga sebelah kiri aja. Mudah-mudahan semua yang di sebelah kiri saya ini masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Yakin? Yakin masuk surga? Bagaimana kalau dia berzina ya Rasulullah? Bagaimana kalau dia mencuri ya Rasulullah? Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Kalian berzina, kalian mencuri, tetap masuk surga, tapi masuk neraka dulu. Makanya kita perlu taubat nasuha. Bagaimana caranya? Mandi taubat. Setelah mandi taubat, sulat sunat taubat. Habis sulat sunat taubat, beristighfar. Habis beristighfar, tutupi dosa masa lalu dengan perbuatan baik, silaturahim, bersedekah, menyantuni anak yatim, fakir miskin, merawat, menjaga anak yatim, fakir miskin, janda-janda yang tua-tua. Jelas Bu?
Kadang nanti orang ini marah sama saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya melihat anak-anak muda, rupanya anak muda di sini semua kumpul duduk di atas tembok. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ibu semua semangat, bapak juga semangat. Kalau ibunya rajin ngaji, kalau ibunya pakai jilbab panjang, kalau ibunya rajin berjamaah, kalau ibunya selalu menjaga persatuan, bapaknya juga insya Allah jadi baik-baik semua. Betul? Saya pernah tausiah ke satu daerah, bapaknya ini dulu orang tidak baik, bajunya masih lagi gaya metal, baju celana jeans, baju setan. Gimana ceritanya bapak tobat? Saya ini tobat Pak Ustadz, dalam hati saya ini pasti karena ceramah Ustadz Somad. Gimana ceritanya bapak tobat? Saya ini tobat karena ini pasti karena ceramah Ustadz Somad. Karena istri saya Pak Ustadz. Istri bapak ustazah? Enggak, ibu rumah tangga. Terus apa yang dia bicarakan, apa yang dia omongkan, apa yang dia katakan sehingga bapak bertobat? Dia cuma ngomong 5 kata Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? 5 kata yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, ternyata masuk ke dalam lubuk hati suaminya. Nanti kalau abang mati gimana? Jam 2 malam saya terngiang di atas bantal Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? Nanti ibu pulang boleh bisikan. Besok pagi kalau suara azan masjid, hayya 'alas shalah, dia enggak juga bisikan. Nanti kalau abang mati. Yang dari hati akan sampai ke hati, yang dari mulut cuman sampai MLM, multi level marketing. Mudah-mudahan ceramah Ustadz Somad malam ini sampai ke hati semuanya. Suami-suami yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya sehingga dia sholat. Yang udah kita doakan ramai-ramai lebih dari 4.000 orang, 40.000 orang nggak juga dibukakan pintu hatinya, mudah-mudahan terbuka pintu liang lahatnya. Lihatlah Pak, betapa sayangnya mereka pada suami. Nggak ada satu pun yang mengaminkan. Padahal kalau di rumah apa kata dia? Suami macam kamu nih mati pun nggak apa-apa. Kalau kau mati masih ada 10 lagi yang akan meminang aku. Tapi sebenarnya itu hanya di bibirnya saja. Di hatinya mereka sangat sayang. Betul Bu? Masya Allah, luar biasa. Orang Majene ini sangat sayang kepada suami. Makanya kalau ada ibu yang selalu nelpon bapak dan bapak merasa terganggu, istri saya ini nelpon terus, sedang di mana? Pulang jam berapa? Sama siapa? Kunci motor mana? Duit mana? Gaji mana? Itu tanda ibu masih sayang menyelamatkan bapak dunia akhirat. Betul? Siap nelpon terus, siap merepet terus, siap melanjutkan. Habislah kalian Pak. Tapi kalau ibu sudah mulai diam, nggak ada peduli sama sekali, datang orang melapor, tadi kulihat suamimu bonceng anak gadis orang, ya biarlah nggak apa-apa, suami yang baik memang mesti berbagi. Siap? Ini adalah orang baik-baik semua. Kalau kalian bapak-bapak ada yang merasa terganggu, saya Pak Ustadz merasa terganggu dengan istri saya ini, selalu nanya-nanya pulang jam berapa, gaji kemana, duit kemana, kunci motor mana, kenapa lama-lama di warung kopi, kenapa main gaple, kenapa nggak pulang-pulang. Saya merasa azab sekali di dunia ini Pak Ustadz. Bapak yang takut sama istri merasa azab di dunia, selamat Pak, nanti kalau bapak mati nggak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab karena di dunia udah terlalu azab sekali ya. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Lihatlah betapa lucunya anak-anak kita, masih kecil sudah dipasangi jilbab. Kenapa? Supaya dia terbiasa. Masih kecil dibawa oleh saya. Kalau melihat anak-anak kecil ini, yang ingat saya adalah dulu ibu saya membawa saya ke pengajian Maulid Nabi, Isra Mi'raj, lomba azan. Ini biarpun kurus-kurus begini, juara 1 lomba azan sekabupaten antar SD. Masih ada fotonya. Mak saya menyiapkan saya, dipakaikannya baju koko, dipakaikannya sarung, diambilnya bedak, dikasihnya pakai air, diputing. Saya dulu waktu kecil dikasih bedak pakai air. Kenapa? Biar supaya ketahuan kau udah mandi. Karena saya hitam, kalau tidak macam belum mandi muka saya. Begitulah. Jadi saya kalau ngelihat anak-anak, ingat anak saya, ingat ibu saya dulu. Kalau kita ngelihat anak-anak, ingat anak kita bagus. Asal jangan melihat ibu-ibunya, lupa istri kita, itu yang bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Saya malam ini amat sangat berbahagia. Ibu bahagia? Bapak bahagia? Masya Allah, tabarakallah. Kebahagiaan kita bukan karena materi, kebahagiaan kita bukan karena harta, kebahagiaan kita bukan karena jabatan dan kuasa, kebahagiaan karena la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dulu yang mengisi Majene ini adalah nenek moyang kita. Masa mereka berakhir, meninggal mereka, digantikan oleh datuk nenek kita. Masa mereka berakhir, mereka meninggal, datang masa bapak ibu kita. Bapak ibu kita pun berakhir, mereka almarhum almarhumah. Bapak saya meninggal, ibu saya meninggal. Saya ini anak yatim piatu. Sekarang tinggal masa saya. Saya pun juga sudah tua. Masa Ustaz sudah tua? Ya sekitar 25-26 lah. Masa kita pun tak lama. Hari berganti, bulan berganti, tahun berganti, windu berganti. Akhirnya kita pun semua akan mati menghadap Allah. Yang tinggal apa? Yang tinggal hanya cerita yang indah. Ini anak-anak yang dibawa malam ini, nanti mereka akan menikah, punya anak, anaknya akan bertanya, papa, ya dulu papa di mana? Kampung papa di Majene, sebelum papa akhirnya kerja di Amerika Serikat, New York. Apa kenangan papa masa kecil? Waktu itu papa dibawa oleh ayah papa ke stadion. Ramai pak, ramai sekali. Ngelihat apa pak? Ngelihat dangdut. Langsung istrinya komen, iyalah sampai bapakmu itu keluar biji matanya. Tapi tidak begitu dengan orang di Majene. Apa kenangan masa kecilmu mas? Apa masa kecilmu bang? Waktu itu lapangan sepak bola penuh, sampai yang dia tiang-tiang gawang semua jadi kiper. Ada artis yang datang? Tidak ada. Ada dangdut dan metal selorok? Tidak ada. Acara apa? Pengajian. Siapa yang ngisi pengajian waktu itu? Almarhum Abdul Somad. Inilah jamaahnya. Saya cerita mati, dia ketawa pula. Mestinya sedih lah. Nah akhirnya anak-anak ibu, anak-anak bapak mengajak istrinya dan anaknya mengirimkan Al-Fatihah untuk saya. Itulah kenangan baik yang ingin kita tinggalkan. Kapan zakat potong atas? Di masa bapak bupati. Kapan acara pengajian tabligh akbar? Inilah yang mau kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Kalau masalah kaya, Karun paling kaya. Siapa paling kaya? Karun. Tapi belum pernah saya ketemu dengan orang kenalkan Ustadz, saya keturunan Karun. Kalau cerita masalah kuasa, yang paling berkuasa Fir'aun. Belum pernah saya ketemu sama orang kenalkan Ustadz, saya ini masih titisan Fir'aun. Nggak ada. Kaya tinggal. Tapi kalau orang baik, Masya Allah, Tabarakallah, sampai hari kiamat, sampai ke surga. Mudah-mudahan kenangan bersama Ustadz Somad malam ini kenangan yang baik semua, insya Allah. Selama lebih 1 jam, banyak kata-kata menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati, menyakiti hati Bapak Ibu. Sudikah Bapak Ibu memaafkan Abdul Somad? Alhamdulillah, saya lebih baik minta maaf di Majene daripada mencari Bapak Ibu di surga nanti. Belum tentu ketemu, betul? Orang Majene ini masuk surganya bukan tanggung-tanggung, VVIP, very very important person. Amin. Itu doa kita semua. Ini kalau berdoa itu serius. Apa kata Nabi? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau minta doa sama Allah, minta surga firdaus. Ini anak muda ada yang berdoa, ya Allah, aku tak sanggup masuk ke surga karena amalku tidak banyak. Jadi kalau gitu kamu masuk neraka, aku juga gak kuat masuk neraka. Jadi kamu masuk mana? Ya di emperan surga aja enggak. Ilahilas tulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi dhunubi mithlu adadir rimani fa innaka ghafirul dzambil azimi. Dosa kita ini banyak sekali, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa hati, dosa pikiran.
Mudah-mudahan dengan berdoa bersama, doa saya untuk diri saya mungkin belum makbul, tapi doa bapak mendoakan saya, doa ibu mendoakan saya, insya Allah karena cinta karena Allah dikabulkan Allah. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan, diperkenankan Allah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, bapak-bapak kita yang diberikan amanah menjadi orang-orang yang adil dan amanah, sehingga pekerjaannya, jabatannya itu menjadi amal soleh insya Allah. Allah jadikan majene baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan Allah yang kaya-kaya bayar zakat, infak, sedekah. Duit yang banyak dipakai untuk berangkat umroh tanggal 4 Oktober bersama Ustadz Abdul Somad bersama PT Madian, ongkos tanggung masing-masing. Ala hazihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.